Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sungguh sukacita besar jika kita sudah hampir di penghujung tahun dan kita melihat pernyataan Tuhan yang luar biasa. Seperti di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Biarlah hidup kita selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Mari bersama-sama kita membawa hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, dan kita mau mengatakan bahwa Bapa, Engkau baik.
Bahkan kami tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur, ucapan terima kasih karena kebaikan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Engkau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya di dalam kasih karunia-Mu. Dan Engkau mengawal Tuhan setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap mereka mendapatkan lawatan-Mu. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, mereka yang letih lesu mendapatkan kekuatan yang baru, karena Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun musuh menghadang langkah kita, Dia selalu beserta dengan kita. Jikalau Allah yang ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita?
Puji nama Tuhan, sungguh Dia adalah Allah yang luar biasa. Biarlah saat ini kita mau menyiapkan hati kita meminta penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Sekalipun badai topan seperti apapun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh
Shalom umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih karunia-Nya bagi kita sehingga kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Desember 2020. Bersyukur atas kesempatan yang indah kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan inilah saatnya kita menerima kabar baik daripadanya. Mari bersama-sama kita mengambil kesempatan yang baik ini untuk bersekutu dengan Tuhan dalam sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tentang menderita bersama Kristus pasti dimuliakan bersamanya. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu Bapa Surga atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2020
Nah, pada minggu yang terakhir di bulan ini, kami persembahkan hati, pikiran kami untuk dipenuhi dengan kabar baik daripadamu, yang adalah kuasa Allah sendiri yang akan membawa kami ke dalam semangat hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan di tahun yang mendatang ini. Bapa surga, tolonglah hamba-Mu dan seluruh umat-Mu untuk mengerti, memahami, dan melakukan segala perintah dan ajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menolong, melindungi, dan memimpin kita sehingga kita pada hari ini berada di minggu yang terakhir di bulan Desember 2020. Biarlah kita membuka diri kita untuk dikoreksi oleh Tuhan melalui pemberitaan kabar baik di pagi hari ini, sehingga kita beroleh peluang yang lebih besar di tahun 2021. Kita semakin berkomitmen untuk hidup di jalan Tuhan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, membimbing, melatih, menolong kita semua, sehingga kita boleh mengalami saat-saat yang indah bersama Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Tema renungan firman Allah di pagi hari ini adalah, jika kita menderita bersama Yesus, kita pasti dimuliakan bersama Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu terakhir ini kita perlu sadari bahwa Roh Kudus, Roh yang memberi hidup itu, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita di pagi hari ini, bahwa Roh Allah, Roh Kudus, Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sungguh luar biasa rencana Tuhan bagi kita. Dan mari di akhir tahun ini kita juga menyadari hal yang kedua, yaitu kita memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang harus menyerahkan diri kita hidup dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, kita perlu membangun tanggung jawab kita. Kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tahu diri, tapi marilah kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang tahu diri. Anak-anak Tuhan yang rela memanggul tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah adalah hal yang sifatnya final, dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kita. Tetapi janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tahu diri, yang tidak tahu terima kasih, anak-anak Tuhan yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rela memanggul tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau membangun dirinya hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Yang pertama, mari kita bersama Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh,
yaitulah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita bersama Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang tekun, memikirkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, tauladannya yang perlu kita simak baik dari Alkitab. Kita perlu memberi diri, Roh Kudus membimbing kita setiap hari memikirkan hal-hal yang dari Roh, memikirkan ajarannya, memikirkan perintahnya, memikirkan keteladanan hidup Yesus, keteladanan hidup para rasul dan para nabi. Mari kita belajar memikirkan semua itu, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Dan yang kedua, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup bersama Roh Kudus, mematikan segala perbuatan tubuh daging yang kecenderungannya melawan kehendak Allah, yang kecenderungannya melawan perintah Allah. Kita harus mematikan segala perbuatan tubuh yang bersifat daging, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus memberi diri dipimpin Roh Kudus untuk mematikan semua perbuatan tubuh yang bersifat daging, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kita harus matikan bersama Roh Kudus dari diri kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Dan ketiga, kita harus memberi diri dipimpin Roh Kudus untuk membangun komunikasi yang akrab dengan Bapa Surga setiap hari, setiap saat. Beri waktu yang istimewa untuk Roh Kudus membimbing kita bergaul dengan Bapa Surga dalam puji sembah, perenungan kita, doa kita, meditasi kita bersama dengannya. Saudaraku, itu adalah sebuah tanggung jawab yang penting yang harus kita kembangkan bersama Roh Kudus. Dan yang keempat, mari kita bersama Roh Kudus rela menderita bersama Roh Kudus, bersama Yesus saat kita mengamalkan ajaran dan perintahnya. Memang saat kita melaksanakan, mengamalkan ajaran-ajaran dan perintahnya, itu tidak selalu mulus, itu tidak selalu enak. Kadangkala menyakitkan, kadangkala menyedihkan, kadangkala merugikan menurut kacamata manusiawi. Tetapi itulah menderita bersama Yesus yang harus kita rela lakukan. Bimbinglah ya Roh Kudus untuk aku hidup melakukan ajaran dan perintah Yesus dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, dengan penuh glory kepada Tuhan, walaupun secara manusiawi menderita, tetapi itu hanya sekejap saja. Penderitaan bersama Yesus tidaklah terus menerus. Penderitaan bersama Yesus itu seketika saja. Tapi ada saatnya Tuhan Allah Bapa di surga memandang segala penderitaan bersama Yesus, dan beliau tidak akan tutup mata, tetapi memberitakan kepadamu sebagai kebenaran. Dan dia akan mengenapkan janjinya. Dia akan memuliakan hidupmu bersama Yesus. Dan engkau akan berglori karena engkau hidup berkemenangan bersama Yesus. Mampu melewati masa-masa sulit, masa-masa menderita bersama Yesus. Dan Bapa akan mempermuliakan hidupmu bersama Yesus di bumi dan di surga.
sehingga hidupmu menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Hidupmu menjadi saksi Kristus yang menentuh setiap jiwa, menyentuh setiap roh manusia di sekelilingmu, sehingga mereka akan ikut bersamamu memuliakan, menyembah Yesus Kristus Tuhan, Sang Immanuel, yang mau beserta dengan umatnya di dalam segala keadaan. Haleluya. Saudaraku yang setiap saudara yang rela hidup di jalan Tuhan, melakukan ajaran dan perintah Tuhan walaupun menderita, engkau akan dimuliakan, dibahagiakan oleh Bapa surga bersama dengan Yesus di bumi dan di surga. Nah, saudaraku, itulah sukacita besar yang Tuhan sampaikan bagi kita di minggu yang terakhir di 2020 ini. Dan siapkan langkahmu untuk maju terus hidup di jalan Tuhan, melakukan ajaran dan perintahnya. Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa surga, karena rancanganmu yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami. Kami memohon ampunan daripadamu apabila di tahun 2020 ini banyak kali kami melakukan pelanggaran. Ampunilah kami ya Bapa. Dan kami mau bersama Roh Kudus untuk mempersiapkan diri memasuki 2021 dengan semangat yang baru, rela hidup di jalan Tuhan, melakukan ajaran perintah Tuhan, walau menderita seketika lamanya. Tetapi kami percaya bahwa penderitaan bersama Yesus tidak pernah diabaikan oleh-Mu ya Bapa surga. Penderitaan bersama Yesus pasti Kau ganjar dengan kemuliaan bersama Yesus di bumi ini dan di surga. Oh Bapa surga, terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan baru bagi seluruh kami umat-Mu, untuk kami bersama-sama siapkan diri memasuki 2021 dengan gelora hati yang besar, rela menderita bersama Yesus, dan yakin Bapa akan memuliakan kami semua bersama Yesus di bumi ini dan di surga. Terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Kristus Pelepas Sabung Syukur yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu pelayanan yang besar Tuhan. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulis jenis persembahan seperti tersebut ya. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Kami juga mengucapkan kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang sepekan ini, mengucapkan selamat ulang tahun Saudara Christian Hartawanto, anak Evano Abdian Nusantara, Saudara Deni Nataliawan, anak Yudhistira Keja Ardiansah, Ibu Subekti Wirsan, anak Levea Nataniela Martinus. karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera.
akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat yang kedua. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga akan berdoa untuk saudara kita yang saat ini butuh pemulihan kesehatan, ataupun saudara kita yang sakit, ataupun saudara kita yang lanjut usia. Kita berdoa untuk Ibu Mariam, kita berdoa untuk Ibu Sapuna, kita berdoa untuk Ibu Junaidi, kita berdoa untuk Ibu Markus, kita berdoa untuk Bapak Alfius Alika Muji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda, serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah membangun ibadah kami, membawa kurban-kurban kami juga kepada-Mu. Dan Bapa, pada hari ini hamba berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah berkurban, berjuang, membangun pelayanannya bagi Tuhan dan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami semua dan bersama kami melayani Tuhan di pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberikan kesehatan yang prima, menjaga hidup mereka untuk mereka dapat meraih cita-cita mulianya dalam segala berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka semua dengan penjagaan-Mu yang luar biasa. Kesehatan yang prima dikaruniakan untuk mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi,
sehingga bangsa kami bertumbuh kembang menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang beradab mulia, dan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa lain. Segala anasir jahat yang mencoba merongrong bangsa ini dihancur dulukan oleh kuasa Tuhan. Tuhan membentengi NKRI dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan menjagai NKRI dengan berkat kerajaan-Mu. Biarlah kemuliaan Allah tercurah merata di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi para hamba Tuhan, para profesional, para pengusaha di Kota Malang yang tergabung dalam Berkat Malang Gema Kasih. Kiranya Tuhan mencurahkan kesehatan yang prima bagi mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi bagi mereka semua. Tuhan memimpin segala bentuk pelayanan yang dikembangkan di BMGK. Tuhan jadikan BMGK menjadi mitra dari Pemkot Malang yang menjadi berkat bagi seluruh instrumen Pemkot Malang, menjadi berkat bagi masyarakat Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja, hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan di Kota Malang. Terima kasih Bapa Surga. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang besar dan berlimpah dari Bapa Surga tercurah bagimu, kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan Anda semua saksi Kristus yang berkemenangan, gereja Tuhan yang misioner, sehingga hidup kita menyenangkan Bapa Surga. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan sampai kekal dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh
Ku